Sebelum kita mulai, bagi mereka yang mengikuti novena Roh Kudus dan dirangkaikan dengan perayaan Ekaristi, maka supaya bisa tetap nyambung, nanti sesudah komuni bagi mereka yang mengikuti novena Roh Kudus supaya mendoakan 7 karunia Roh Kudus dari Puji Syukur 93. Sekaligus langsung disambung dengan doa penutupnya karena nanti akan ditutup dalam kebersamaan lewat perayaan Ekaristi bersama. Jadi bagi mereka yang sekali lagi mengikuti novena Roh Kudus yang disatukan dengan perayaan Ekaristi dalam misa harian, supaya bisa nyambung dan tetap jalan, maka mohon 7 karunia Roh Kudus itu didoakan sesudah komuni. Artinya secara pribadi dan dalam kebersamaan tentunya kita berharap bahwa apa yang kita dambakan dalam novena Roh Kudus ini sungguh semakin boleh kita nikmati. Itu saja ya, sebagaimana saya informasikan di grup Depas bahwa mereka yang mengikuti novena Roh Kudus, pedomannya ada pada Puji Syukur nomor 90, mulai di situ ya, 90, 91, 92 dan seterusnya sampai 94 ada doa di sana. Saya kira itu saja.
Kita mohon berdiri. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Mana Bakti 542. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami, doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu Paskah ke-7, di mana kita bersama seluruh umat Allah juga merayakan hari Minggu komunikasi sosial sedunia yang ke-57. Dan lewat pesan Paus kita diajak untuk merenungkan pada kesempatan ini berbicara dari hati menurut kebenaran dalam kasih. Maka hati sungguh sangat dibutuhkan untuk membangun relasi dan hubungan satu sama lain, terlebih dalam hubungan dengan Tuhan. Untuk itulah sejauh mana kita sungguh menggunakan hati kita, membangun relasi satu sama lain, terlebih membangun relasi dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan, jangan sampai kita hanya memakai pikiran nalar kita saja, tetapi tidak sungguh keluar dari hati nurani yang paling dalam. Maka supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan, mari dengan rendah hati di hadapan Allah menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Moga-moga dengan kasih karunia Tuhan akan memberikan rahmat pengampunan kepada kita sehingga kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, seraya tentunya mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing dalam seluruh usaha rencana-rencana pekerjaan kita. Kita bersyukur bersama dengan keluarga bagi anak terkasih Farel Gabrian yang boleh diperkenankan pada kesempatan ini untuk semakin memasuki usia yang dewasa, supaya dia menjadi anak yang sabar, semakin sopan di dalam kehidupan, sayang kepada orang tua, dan senantiasa hidup dalam damai dan ketentraman batin, sehingga lebih fokus untuk mengarahkan hidupnya kepada kebenaran dan kebaikan Tuhan lewat penghormatan kepada orang tua sesama dan terlebih Tuhan sendiri. Serta membawa dalam doa-doa kita mereka yang berada dalam keadaan lemah sakit,
baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Juga kita bawa dalam doa kita mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan, utamanya orang tua saudari kita, tante dari Ibu Tuti yang baru saja dipanggil oleh Tuhan pada hari ini. Tadi pagi Ibu Agustina Anggriani. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hening sejenak. Kita siapkan refrein tobat Mada Bakti 182. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki berdirinya gerejamu disiapkan dengan doa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki para rasul bersama Bunda Maria mempersiapkan diri menantikan pelaksanaan janjimu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menjanjikan roh penghibur kepada murid-murid-Mu agar kami jangan sampai Kau tinggalkan bagaikan anak yatim piatu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal.
dengarkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami percaya bahwa Juru Selamat manusia telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan. Dengan rendah hati kami mohon teristimewa pada hari komunikasi sosial sedunia yang ke-57 ini. Semoga kami boleh merasakan bahwa Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman seperti yang dijanjikannya, dan membuat kami senantiasa dikuatkan untuk berbicara dari hati ke hati menurut kebenaran dalam kasih-Mu. Dan dengan demikian kami akan semakin tumbuh untuk mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu dalam kebersamaan. Teristimewa kami juga mensyukuri segala rahmat berkat-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami boleh datang bersama-sama untuk bersatu dengan Dikau. Secara khusus bagi anak terkasih kami, Farel Gabrian, yang Kau perkenankan untuk memasuki masa-masa yang semakin dewasa. Kiranya Kau tumbuh kembangkan, Kau kuatkan untuk menjadi anak yang bisa hidup semakin lebih sabar, semakin memiliki kesopanan, untuk setia dan taat kepadamu lewat penghormatan kepada orang tua, sanak kenalan, taulan, dan siapa saja yang hidup bersamanya. Sehingga pertumbuhannya akan semakin lebih sempurna, sehingga rasa damai dalam hatinya akan semakin dinikmati dan dirasakan. Dan pemulihan seluruh kepribadiannya kami percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga kami berdoa bagi mereka yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya dengan seluruh sarana pengobatan baginya, mereka memperoleh kembali kesehatannya. Lebih daripada itu Tuhan, Engkau yang punya rencana bagi setiap kami manusia. Dan juga pada kesempatan ini kami bawa dalam doa-doa kami, anak-anak kami, cucu kami yang akan menerima baptisan nanti sesudah perayaan Ekaristi ini. Kiranya lewat tanda kelahiran, lewat pembaptisan, anak-anak-Mu yang kami percayakan kepadamu akan semakin tumbuh dewasa untuk mengarahkan hidupnya kepadamu melalui pendampingan orang tua, para wali baptis, dan siapa saja yang mendampinginya. Serta mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya orang tua Ibu terkasih Ibu Agustina, yang baru saja Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga. Kiranya dengan belas kasih-Mu dia Kau sambut untuk masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun,
Kembalilah para rasul ke Yerusalem, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah, ada padamu.
Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.
mencoba merenungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Lalu paus kita memberikan bahan permenungan. Pesannya disampaikan bicara dengan hati dan berbicara dari hati menurut kebenaran dalam kasih. Tadi malam saya mencoba membaca pesan ini dan memang cukup panjang, 17 halaman. Ada yang mengatakan panjang sekali pastor. Maka pada pagi hari ini saya tidak akan baca lagi, ini ada 17 halaman. Inti dasar dari apa yang disampaikan oleh pesan paus kepada kita bahwa kita harus membangun komunikasi dari hati ke hati. Kenapa hal ini menjadi satu penekanan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Bisa saja bahwa orang berbicara atas pikiran, pengetahuan, dan segala yang dimilikinya. Tetapi kalau hanya pada tatanan pikiran dan rasa saja, maka yang terjadi adalah ada penilaian bahwa ada orang pintar dan ada orang yang kurang pintar. Ada yang dikuasai oleh emosi dan ada yang sungguh dengan teliti dan penuh ketekun sabaran dalam memperjuangkan kehidupan kebersamaan. Maka pada kesempatan ini paus kita memberikan pesan untuk Hari Komunikasi Sedunia yang ke-57 supaya pada saat kita saling bertemu, datang satu sama lain, terlebih datang di hadapan Allah, maka yang pertama yang harus kita buat ialah apa yang Tuhan kehendaki dari saya. Bukan apa yang saya tahu tentang Tuhan dan bagaimana Tuhan itu saya pahami dalam seluruh kehidupan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, yang jalan adalah hati kita dan bukan pikiran dan rasa kita. Maka diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, hati mendorong kita untuk datang, melihat, mendengarkan, dan membangun komunikasi sehingga hati kita akan semakin terbuka. Hati pula lah yang menggerakkan kita untuk berkomunikasi secara terbuka dan penuh keramahan. Terbuka dalam arti kita sungguh menyatakan kebenaran dan kebaikan yang seharusnya dinyatakan. Kalau kita telusuri dalam bacaan Injil tadi sangatlah jelas hal itu. Bagaimana Yesus sendiri dalam posisinya sebagai Kyrios atau sebagai Kristus, karena dari akhir bacaan kita mendengarkan, aku tidak lagi ada di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia ini dan aku datang kepadamu. Dalam membangun komunikasi dan relasi dengan Bapaknya, walaupun dia sudah berada dalam kemuliaannya, tetapi dia mau menyatakan kepada kita, persatuan saya dengan Allah Bapa itu sungguh membuat satu. Dan supaya sungguh satu, maka Yesus sebagai putranya memahami Bapaknya, Allah Bapaknya sebagai dia yang mengutusnya ke dalam dunia. Sehingga kita tahu Bapak Ibu Saudara terkasih, dia tidak mempertahankan kealahan itu pada saat berhadapan dengan manusia, kita sebagai sesamanya. Dan juga pada saat mau menyatakan hal itu, dia juga tetap berpasrah dan menyatakan bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang harus saya buat. Seandainya dia mau jalan dengan pikiran dan emosinya saja, bahwa sudah cukup banyak pengikutnya, maka kalau kita mendengarkan kisah sengsara di sana, pengikut-pengikutnya akan membela dia seandainya dari sudut dunia dia harus mempertahankan hal itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih? Karena popularitasnya sudah sangat terkenal. Dia menyembuhkan orang, memberikan makan kepada orang, dan sungguh sudah banyak orang yang mengikutinya. Tetapi ternyata harus melalui penderitaan salib
untuk bisa sungguh mendapatkan pemulihan seutuhnya kembali bersama dengan Bapaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lewat teladan itulah kita sungguh diajak untuk membangun komunikasi yang ramah. Komunikasi yang ramah adalah kesediaan hati kita untuk datang kepada orang-orang lain dan bersedia untuk menerima orang-orang lain apa adanya dalam seluruh kehidupan mereka. Dan tidak mempunyai konsep sebelumnya, saya mau bertemu dengan si ini, bagaimana nanti dan seterusnya. Oh, orangnya seperti ini. Kalau kita sudah membangun hal itu di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, maka kita jalan sesuai dengan pikiran kita dan emosi kita. Tetapi kalau kita membiarkan diri kita seperti yang kita buat pada saat kita mengikuti perayaan, lalu kita sungguh-sungguh datang di hadapan Allah dengan hati yang kosong dan berserah diri sepenuhnya, Tuhan mau berbicara apa kepada saya pada hari Minggu ini setelah saya menjalani kehidupan 1 minggu dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan Tuhan berikan kesempatan kepada saya untuk mau masuk di dalam rumahnya, mengosongkan diri saya dan percayakan seluruh hidup. Maka yakinilah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, apapun yang terjadi di sekitar kita itu akan mengantar kita kepada suatu situasi yang sungguh sangat hikmat. Seringkali kita mendengarkan orang mengatakan, saya tidak bisa tidur karena terlalu ramai musik dan banyak hal. Ada yang alami seperti itu ya? Saya juga banyak kali alami. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya berani mengatakan bahwa kalau saatnya saya tidur, saya tidur di mana saja. Kuncinya adalah mencoba untuk menghayati dan mengambil yang ada di sekitar menjadi bagian kehidupan. Kalau orang menyanyi, maka saya ikut menyanyi dalam hati dan menikmati apa yang mereka buat. Pada saat orang menangis, maka hati saya mulai bertanya, kenapa dia menangis? Oh, karena dia seperti ini. Maka saya mulai masuk dalam situasi seperti itu. Maka batin saya menjadi tenang dan tidak memberontak. Pada saat situasi ramai sekali, lalu ikut merasakan keramaian dan kegembiraan itu, hati akan menjadi teduh. Tetapi pada saat masuk dalam situasi Bapak Ibu Saudara terkasih dan kita membuat penolakan dalam diri kita sesuai dengan pikiran dan emosi kita, pasti kita gelisah dan tidak masuk dalam situasi itu. Kiranya pengalaman hal itu, saya boleh sampaikan hal itu karena apa yang dibacakan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini dari Yohanes 17. Itu adalah bagian yang saya renungkan sebelum saya menjadi imam, dan saya disuruh merenungkan hal itu 2 minggu. Tapi puji Tuhan, menurut pembimbing rohani, saya hanya bisa menyelesaikan 8 hari. Sehingga saya berani mengatakan bahwa bagian teks dari bagian Injil yang kita renungkan pada kesempatan ini adalah suatu bagian yang sungguh mengajak kita manusia untuk bersatu sepenuhnya dengan siapa saja dalam seluruh kehidupan, dan terlebih mengajak kita untuk mau bersatu sepenuhnya dengan Tuhan di dalam seluruh keberadaan kita. Asal kita mau dan ingin untuk datang di hadapannya. Seperti Yesus, dia tidak mempertahankan kealahan pada saat dia mengenakan kemanusiaan. Dan pada saat dia mengenakan kealahannya dalam seluruh kehidupan, dia tidak gengsi untuk menyatakan kesatuannya dengan kita manusia. Bahkan dia mampu dan bisa untuk menjadi manusia yang paling rendah dan dihina dan difitnah. Maka pembelajarannya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita mau melihat dari bacaan pertama dan bacaan kedua, para murid dan para rasul dimampukan untuk mengkomunikasikan kebangkitan Tuhan walaupun mengalami tantangan, rintangan dan penganiayaan. Tetapi justru mereka menikmati hal itu di dalam seluruh situasinya, karena yang dia sampaikan bukan hanya suatu pengetahuan saja, tetapi suatu pengalaman kehidupan bersama dengan Yesus. Dan dari dalam ketakutan itu seperti yang kita dengarkan sebelum kebangkitan Yesus, mereka sangat takut
dan berharap bahwa akan semakin menggairahkan untuk bersemangat mengkomunikasikan bahwa Yesus sungguh adalah putra Allah, dia telah mengalahkan maut dan banyak hal lain, bahwa dia adalah bangkit. Karena mereka menghidupi itu dengan hati yang tulus dan penuh kerelaan untuk mau menyatakan yang terbaik bagi dunia ini. Dan itu kita bisa temukan baik dalam bacaan pertama pada kesempatan ini, juga dalam bacaan yang kedua, bahwa mereka mengalami banyak penganiayaan, penindasan, tidak diterima oleh orang, tetapi justru dalam situasi seperti itu karena dia yakinnya dia sampaikan adalah kebenaran kasih Tuhan. Maka lewat itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tentunya kita diajak untuk semakin berusaha dalam seluruh kehidupan, bahwa sebuah komunikasi itu menempatkan hubungan dengan Tuhan dan sesama, terutama yang paling membutuhkannya dalam seluruh kehidupan, dipusat dan tahu bagaimana menyalakan api iman daripada mempertahankan identitas palsu diri sendiri. Seringkali dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara terkasih, karena sikap ego kita lah, maka komunikasi tidak jalan. Maka semoga Tuhan Yesus, sabda kebenaran dan kasih, membantu kita untuk membicarakan kebenaran dalam cinta kasih, supaya kita dapat merasa seperti menjadi penjaga satu sama lain, karena kita dipanggil untuk berjalan bersama menuju kepada kesempurnaan. Semoga Tuhan Yesus, sabda murni yang mengalir dari hati Bapa, membantu kita berkomunikasi dengan bebas, bersih dan ramah. Semoga Tuhan Yesus, sabda yang menjadi manusia, membantu kita mendengarkan detak jantung, menemukan kembali diri kita sebagai saudara dan saudari satu sama lain, dan melucuti permusuhan yang memecah belah dalam kehidupan kebersamaan. Semoga Tuhan Yesus, sabda kebenaran dan kasih, membantu kita untuk membicarakan kebenaran dalam cinta kasih, supaya kita dapat merasa seperti menjadi penjaga satu sama lain. Dan dengan demikian, apapun yang kita upayakan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam dunia ini, akan membantu kita untuk sampai pada tujuan sesungguhnya, yaitu kemuliaan Tuhan, karena setiap dan dalam setiap langkah kehidupan membangun relasi dan hubungan satu sama lain, Tuhan yang senantiasa kita muliakan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa sungguh memperhatikan kita. Sampai dengan penuh kasih Ia berbicara kepada kita melalui Yesus Putranya, menjadi manusia dan masuk dalam sejarah kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa melalui Putranya Yesus Kristus, awal dan akhir kehidupan kita. Bagi gereja, semoga seluruh gereja dengan hati terbuka dan ramah mendengarkan suaramu dan membicarakan kebaikanmu, entah secara langsung maupun melalui media komunikasi sosial, agar semakin banyak orang merasakan kehadiran dan kepedulianmu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa semakin setia dengan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengusahakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi para pekerja dan pewarta di media komunikasi sosial. Semoga mereka yang terlibat dalam karya-karya komunikasi sosial memperoleh bimbingan dan berkat Tuhan, agar semakin sanggup menyampaikan kebenaran dengan penuh cinta kasih. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi karya pastoral komunikasi sosial di keuskupan-keuskupan dan paroki-paroki. Semoga karya-karya pastoral komunikasi semakin didukung dengan tenaga profesional, fasilitas memadai, dan manajemen pastoral yang baik, agar makin mampu berbicara tentang kasih Tuhan di zaman modern ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua, semoga kita yang merayakan Hari Komunikasi Sosial sedunia ini semakin sadar akan tugas perutusan kita dan giat untuk berbicara dengan hati dalam kasih dan kebenaran. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, berkat komunikasi Engkau membangun di dalam diri kami persatuan dan kebersamaan satu sama lain, terlebih diikat dengan persatuan dengan Dikau sendiri yang kami yakini. Oleh itu semua kami akan mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu. Semoga dengan kebersamaan dan persatuan yang boleh dibangun oleh keluarga-keluarga-Mu, anak-anak yang lahir dalam keluarga akan semakin bersatu sepenuhnya bersama dengan sanak saudara, orang tua, terlebih persatuan dengan Dikau. Demikian bagi anak terkasih kami, Farel Gabrian, kami datang di hadapan-Mu untuk memohon semoga Engkau semakin meneguhkan dia dalam usianya yang semakin dewasa, memiliki sikap yang semakin sabar, semakin sopan, sayang kepada orang tua, andai taulan teman, sahabat kenalan, dan dengan demikian rasa damai akan semakin menjadi bagian kehidupannya, sehingga dia sungguh bertumbuh dengan baik, mengarahkan seluruh hidupnya kepada kemuliaan-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang berada dalam keadaan lemah sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya dengan berkat-Mu yang Kau nyatakan, bagi seluruh keluarga, para dokter, para perawat, siapa saja mendampingi orang sakit, saudara-saudara kami yang lemah sakit, boleh mendapat pemulihan kembali. Lebih daripada itu Tuhan, Engkau yang punya rencana bagi setiap kami manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terlebih kami mempercayakan ke dalam tangan kuasa penyelenggaraanmu saudara-saudari kami yang telah mendahului, utamanya Ibu Agustina Anggriani yang baru saja Kau panggil dari tengah-tengah keluarga dari antara kami umat-Mu. Berkenanlah membukakan pintu surga baginya, sehingga dia boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Seluruh keluarga Kau teguhkan dalam seluruh kehidupannya. Kau berikan kekuatan dan kesabaran untuk menerima kenyataan bahwa setiap kami manusia suatu saat juga akan mengalami kematian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa umat. Ya Allah Bapa kami, dengan roh-Mu Engkau hadir di dalam gereja. Perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan dengan roh Yesus, Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu.
dengan kurban maksudnya. Semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku. Segenap diriku serahkan, segala karyaku baktikan hanya padamu. Bukan bukti kepercayaan iman. Semoga mulia namamu, Tuhan yang selalu di sampingku. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah doa-doa kami umat-Mu bersama persembahan roti dan anggur ini. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan pada hari komunikasi sosial sedunia ini, Engkau perkenankan kami memasuki kemuliaan surgawi dan mempersatukan diri dengan persembahan Putra-Mu Yesus Kristus yang menjadi pengantara dan teladan hidup kami, Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Sesudah kebangkitannya, dia menampakkan diri secara nyata kepada semua muridnya, dan di depan mata mereka dia terangkat ke surga, agar dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Agulah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan.
Teguhkan, kuatkan kami anak-anak yang datang di hadirat pada kesempatan ini dengan niat dan doa kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak yang menghapus dosa dunia. Berilah kami Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus, jangan bertangguh, meski aku tak pantas datang dan segarkanlah jiwaku yang merana. Gembala yang pemurah, sudi dengar doaku. Kobarkanlah selalu kasih-Ku akan dikau. Mana Bakti 442. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan perkasa, bangkit mulia, hancur maut dan dosa. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan cahaya bagi dunia, bawa harapan nyata. Haleluya, haleluya, ya haleluya. Tuhan penabur rahmat Bapa, bawa damai bahagia. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan menyala api cinta bagi hati yang hamba. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan mengundang kita semua tinggal di rumah Bapa. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Aku mohon ya Bapa, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah penyelamat kami, semoga berkat perayaan misteri yang amat suci pada hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus, Sang Kepala, akan dinikmati juga oleh tubuhnya, yakni seluruh gereja, dan semoga hati kami semua semakin dirajai oleh hati Putramu dan mampu berbicara dengan hati kepada sesama. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolom persekutuan Roh Kudus Allah,
sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 20 dan 21 Mei 2023. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 13 dan 14 Mei 2023 sebesar Rp26.870.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp12.858.000. Sumbangan dari PT Avia Nusantara Trans sebesar Rp5 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Joy Tansil dan Livia Jimantoro sebagai pengumuman ketiga. Max Trio dan Cecilia sebagai pengumuman kedua. Laurentius Frankie dan Maria Karmalita sebagai pengumuman kedua. Gunardi Solon dan Anastasia Rita sebagai pengumuman pertama. Ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Keempat, petugas kebersihan gereja dan dekorasi hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 adalah wilayah 2, penanggung jawab Ibu Ridan Dele. Kegiatan membersihkan gereja dimulai jam 9.30 pagi sampai selesai dan kegiatan mendekorasi dimulai jam 12.30 siang sampai selesai. Kelima, petugas tatip dan kolektan minggu depan. Sabtu tanggal 27 Mei 2023 adalah wilayah 4 dan Legio Bunda Segala Bangsa, penanggung jawab Bapak Heri Wijaya atau Bapak Christian Hosan. Minggu tanggal 28 Mei 2023, misa pertama wilayah 1 dan Legio Hati Tak Bernoda, penanggung jawab Bapak Thomas Junaidi atau Ibu Natalia Heng. Misa kedua, Kerahiman Ilahi dan OMK Paroki Kristus Raja Andalas, penanggung jawab Ibu Francisca. Misa ketiga, PDKK Paroki Kristus Raja Andalas, penanggung jawab Ibu Olivia. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih, tentunya terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih kepada kita semua seluruh umat yang tentunya dengan semakin terbuka untuk senantiasa mengupayakan kebersamaan kita di paroki ini sehingga apa yang kita rencanakan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih kepada seluruh petugas pada kesempatan ini, baik sebagai lektor pembaca, pemazmur bersama dengan dirigen dan organis, PPA, kemudian para prodiakon, kolektan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, juga saudara-saudari kita yang bekerja di belakang layar semuanya, di sound dan juga multimedia, yang tentunya sangat membantu kita dalam mengikuti perayaan pada kesempatan ini. Tim dekorasi dan semua kelompok-kelompok yang dengan caranya seperti yang disampaikan, setiap ada kegiatan pembersihan gereja selalu ada penanggung jawab baik rukun kelompok-kelompok yang ada. Kepada kita semua sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih. Moga-moga dengan hati yang rela kita sungguh semakin diteguhkan dalam karya pelayanan yang kita upayakan. Lalu tetap diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih, karena masih seringkali ada yang bertanya, gereja ini sudah selesai, kenapa masih ada yang namanya kolekte pembangunan gereja?
Justru yang kita sampaikan sejak dari awal bahwa sebenarnya untuk menjaga gereja ini dibutuhkan dana yang tidak sedikit, itu satu. Kedua, secara fisik memang selesai, tetapi untuk menyelesaikan gereja ini tentu kita masih punya tunggakan, dan itu atas kesediaan beberapa orang dari antara kita yang mau dan ingin untuk memberikan itu, lalu dengan catatan kita akan kembalikan tanpa bunga kepada mereka. Dan itulah yang direncanakan akan dikembalikan mudah-mudahan sesuai dengan rencana kalau berjalan dengan baik, karena kita tetap punya hati untuk itu. Mudah-mudahan 2 tahun yang kita targetkan 3 tahun kita bisa tutupi utang kita yang masih ada sejak dedikasi itu dan semakin berkurang sekarang, awalnya 1,5 lebih. Tetapi syukur bahwa itu tetap terlaksana dan kita bayar tiap bulan. Mudah-mudahan boleh berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Sesudah perayaan ini langsung disambung dengan baptisan bayi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai, pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Kristus bangkit, Kristus mulia, wartakan